Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah studi kasus dengan tema Pekerja Bulu Mata Purbalingga diambang PHK besar-besaran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Viara Santi Utami sebagai moderator dari kelompok 2. Kemudian ada beberapa anggota dari kelompok kami, yaitu Fajar Rindang Pambudi, Diajeng Indah Yuliasari, Siska Dwi Saputri, Rafika Putri Pambayun, Yuki Intania Rosela, Dewi Yuliantika, Marina Farmawati, dan yang terakhir yaitu Catur Juni. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai pekerja bulu mata palsu Purbalingga yang diambang PHK besar-besaran. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Yuk kita simak video berikut ini. Produsen bulu mata palsu asal Korea di Purbalingga menghadapi persaingan sengit dari Cina. Ekspor bulu mata palsu Purbalingga kian berkurang. Imbasnya pemutusan hubungan kerja atau PHK telah terjadi, di mana 600 pekerja salah satu pabrik kehilangan pekerjaannya. Hal ini disebabkan produksi bulu mata di Cina lebih banyak, di mana produktivitas kedelai Cina 9 kali lebih tinggi dari Purbalingga. Beberapa perusahaan PMA atau penanaman modal asing bahkan sudah mulai melirik usaha di luar negeri seperti Kamboja. Dengan situasi yang kondusif dan upah serta produktivitas tenaga kerjanya lebih baik, pemilik PT Indokores Sahabat Hyung Don Kim mengakui perusahaan tengah alami stagnasi kinerja. Sementara itu, pemilik PT Hyupsung Indonesia, Song Hyung Kyun, mengakui produksi bulu mata palsu di perusahaannya menurun tajam seiring dengan permintaan pasar yang menurun karena bersaing dengan Cina. Untuk menyelamatkan perusahaannya, pemilik PT Hyupsung Indonesia, Song Hyung Kyun, mengurangi karyawan dan meningkatkan produktivitas pekerja serta inovasi produk. Nah, hal apa saja sih yang akan dibahas pada studi kasus kali ini? Yang pertama yaitu menganalisa secara global sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Purbalingga. Yang kedua, faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat produksi bulu mata palsu di Purbalingga. Yang ketiga, bagaimana kontrak kerja bagi pegawai tidak tetap sesuai atau tidak dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, resiko di PHK bagi pegawai tetap. Yang kelima, menganalisa mengenai banyaknya PMA di Purbalingga, apakah menguntungkan bagi masyarakat Purbalingga ataukah sebaliknya. 1. Menganalisa secara global sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Purbalingga. 1. Pemilik PT Hyupsung Indonesia yaitu Song Hyung Kyun mengakui produksi bulu mata palsu di perusahaannya menurun tajam seiring dengan permintaan pasar yang menurun karena bersaing dengan Cina. Yang kedua yaitu dari sisi harga, bulu mata palsu Cina juga lebih murah. Yang ketiga, ribuan pekerja pabrik di Purbalingga, Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi COVID-19. Yang keempat yaitu sejak pandemi Corona, jumlah ekspor produk bulu mata dan rambut palsu ke luar negeri menurun drastis. Yang kedua yaitu faktor penyebab menurunnya tingkat produksi bulu mata palsu di Purbalingga. Yang pertama, permintaan bulu mata yang merosot seiring dengan permintaan pasar global yang menurun karena bersaing dengan Cina. Yang kedua, produk bulu mata dari Cina lebih murah dengan kualitas menyerupai produk Purbalingga yang dikerjakan secara manual. Yang ketiga, lesunya ekonomi global di Eropa dan Amerika menyebabkan serapan produk bulu mata di Purbalingga menurun. Yang keempat, atau yang terakhir, di Cina produksi bulu mata lebih banyak, produktivitas tenaga kerjanya juga lebih baik. Kontrak kerja bagi pegawai tidak tetap, apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 100/Men/4/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu. Resiko PHK bagi pegawai tetap.
Dalam hal PHK tidak dapat dihindari. Berdasarkan pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kluster Ketenagakerjaan, maka pengusaha memberitahukan maksud dan alasan PHK tersebut kepada pekerja atau serikat pekerja. Dalam hal ini terjadi pemutusan hubungan kerja. Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jadi pegawai tetap bisa saja menanggung resiko PHK. Yang kelima, menganalisa mengenai banyaknya penanaman modal asing di Purbalingga, apakah menguntungkan atau malah sebaliknya. Menurut kami, ada banyak keuntungan yang diperoleh dengan masuknya investasi asing ke Purbalingga. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran di Purbalingga dapat berkurang. Maka dari studi kasus yang telah kita bahas, disimpulkan bahwa produsen bulu mata palsu asal Korea di Purbalingga menghadapi persaingan sengit dari Cina, sehingga banyak pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja dikarenakan produksi bulu mata di Cina memiliki produktivitas kerja 9 kali lebih tinggi dari Purbalingga. Dan tadi presentasi yang dapat kita sampaikan, apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.